Diga tidak becus urus Sri Lanka, ini profil Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa. Aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di Sri Lanka menuntut Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mundur dari jabatannya. Dalam aksi demonstrasi tersebut, pengunjuk rasa bahkan menyerbu ke istana Presiden, menggeledah berbagai sudut istana, hingga berenang di kolam renang milik sang Presiden. Para pengunjuk rasa yang menuntut pengunduran diri Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa berenang di kolam dalam kompleks Istana Kepresidenan Sri Lanka di Colombo pada 9 Juli 2022. Dikutip dari laman Britannica, Presiden Sri Lanka adalah Gotabaya Rajapaksa, 73 tahun. Gotabaya lahir pada 20 Juni 1949 dan menjadi presiden sejak tahun 2019. Sebelum menjabat sebagai kepala negara, Gotabaya adalah perwira militer dan juga seorang politisi di Sri Lanka. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Pertahanan pada tahun 2005 hingga 2015. Gotabaya dianggap sebagai salah satu tokoh penting yang memainkan peran dalam berakhirnya Perang Saudara di Sri Lanka tahun 1983 hingga 2009 melalui eskalasi kekerasan. Meski demikian, dia juga dianggap melakukan kejahatan perang dan juga pelanggaran hak asasi manusia terkait hal ini. Nikan Gotabaya berasal dari lingkungan keluarga Buddha Sinhala dan merupakan anak kelima dari 9 bersaudara. Ayah Gotabaya, D.A. Rajapaksa, merupakan anggota parlemen Sri Lanka tahun 1947 sampai dengan 1965. Gotabaya menempuh pendidikan sekolah menengah di Ananda College di Colombo, ibu kota Sri Lanka. Setelah lulus dari pendidikan menengah, dia menjadi tentara Sri Lanka pada tahun 1971. Ia juga pernah menjalani pelatihan dan kursus di India, Pakistan dan juga di Amerika Serikat, serta mendapat gelar master dalam studi pertahanan di Universitas Madras, India pada tahun 1983. Perjalanan karir Gotabaya Rajapaksa. Pada tahun 1991, Gotabaya menjabat sebagai Wakil Komandan Universitas Pertahanan Jenderal Sir John Kotlawal. Setahun kemudian dia mendapat gelar master di bidang teknologi informasi di University of Colombo dan mulai bekerja untuk perusahaan IT di Colombo. Selanjutnya tahun 1998 dia bermigrasi ke AS dan bekerja di Loyola Law School Los Angeles sebagai profesional IT. Selanjutnya pada tahun 2003 dia menjadi warga negara AS dan kehilangan kewarganegaraan Sri Lanka. Namun kemudian pada tahun 2005 dia kembali ke Sri Lanka guna membantu kampanye saudaranya Mahinda Rajapaksa yang akan menjadi presiden. Saat Mahinda terpilih, Gotabaya diangkat menjadi Sekretaris Kementerian Pertahanan dan mendapatkan kembali kewarganegaraannya. Selama menjabat di kementerian, Gotabaya diuntungkan dengan peningkatan dan intensifikasi militer yang signifikan. Dia berhasil menyerang separatis hingga berakhirnya Perang Saudara pada 2009. Meski demikian, bukti menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya cukup kejam, yakni adanya aksi penyiksaan tanpa pandang bulu, bahkan kepada warga sipil. Tahun 2015, Mahinda Rajapaksa kemudian digantikan oleh Maithripala Sirisena yang merupakan mantan anggota kabinetnya. Kemudian tahun 2019, Gotabaya diajukan sebagai calon presiden, dan dia banyak didukung oleh orang-orang yang ragu akan kemampuan Maithripala Sirisena dalam menangani krisis utang dan ketidakstabilan politik negara. Rajapaksa saat pemilu menawarkan janji kemajuan, stabilitas, dan juga keamanan yang membuatnya menjadi calon yang cukup meyakinkan. Ketika akhirnya terpilih sebagai presiden, Gotabaya kemudian mengangkat Mahinda Rajapaksa sebagai Perdana Menteri. Masa menjadi presiden, awal kepemimpinannya sebagai presiden berjalan cukup baik, dan awal pandemi COVID-19 pun ia berhasil menanganinya dengan baik.
Namun saat 2021 kondisi berubah drastis. Pada Mei 2021, dirinya melarang impor pupuk dan pestisida sintetis namun dengan hanya sedikit peringatan pada petani. Hasilnya penurunan tajam dan produksi tanam justru terjadi, sehingga pada November 2021 aturan itu dicabut. Selanjutnya pada Mei, kasus COVID-19 naik kembali dan membuat negara tersebut berada dalam kekacauan. Apalagi, ia mengangkat saudara laki-lakinya ke Kementerian Keuangan yang memicu banyak perdebatan publik. Selain itu, muncul kekhawatiran defisit pemerintahan meningkat yang diperparah dengan penurunan pendapatan dari pemotongan pajak yang diturunkan sebelum pandemi, dan adanya penurunan produk domestik bruto selama pandemi. Puncak masalah muncul di tahun 2022 saat kondisi ekonomi negara semakin buruk dengan banyaknya masyarakat yang kekurangan pangan. Situasi juga memburuk, salah satunya dampak dari harga bahan bakar global yang naik karena perang Rusia-Ukraina. Protes rakyat yang menilai presiden salah pun muncul. Akibat akumulasi berbagai kondisi yang semakin memburuk hingga akhirnya sang presiden diminta mundur. Kita sudah berada di akhir video. Jika merasa video ini ada manfaatnya, silakan like dan share. Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.